We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Syamsuddin Hasan. Nah, pengrajin dan juga pebisnis nih dalam wastra Indonesia Timur. Nah Pak, saya mulai dulu Pak. Clover Annabelle ini apa ini Pak? Silakan. Clover Annabelle itu nama anak saya. Oh begitu. Nama anak saya. Oke. Annabelle. Ya. Saya pikir itu nama Bapak loh. Tidak. Oke, Pak, wastra dari Indonesia Timur ini Bapak sering tuliskan ya. Wastra dari mana saja yang Bapak koleksi atau jual ini Pak? Silakan Pak. Untuk wastra Indonesia Timur yang paling banyak saya koleksi dan saya jual itu dari daerah kampung saya Pak, dari Kabupaten Ende. Itu yang paling banyak sudah yang saya koleksi dan saya jual. Adapun yang dari daerah-daerah lain seperti daerah Manggarai, Larantuka, Lembata, Adonara, Labuan Bajo, itu pun kayaknya sedikit saja untuk saya koleksi. Kebanyakan kain-kain dari Ende, kain dari daerah saya, Ende. Oke. Nah, Bapak terjun di dunia wastra ini sejak kapan, Pak? Dan apa yang membuat Bapak tertarik ini? Dari keturunan atau bagaimana? Dari keturunan, Pak. Bapak saya penjual kain juga. Saya ikut menjual kain setelah sekitar saya sekolah SMP, Pak. Sekitar tahun 2000, sekitar begitu. Sampai sekarang. Udah 20 tahun ini. Ya. Wow. Nah, dari ayah lalu kakek juga? Ya, kakek juga. Dulu kakek juga. Ya. Sudah berapa generasi ini jual wastra ini? Sudah 4. Dari turun-temurun kita. Ya, sudah lama sekali. Jadi dari bapak, dari ayah, dari kakek, lalu ayahnya kakek tuh? Iya, keturunan. Okay. Nah, Pak, apakah banyak pedagang wastra seperti Pak Hasan ini di sana, Pak? Ada banyak, Pak, yang penjualan wastra yang kayak gini. Kebanyakan jualannya di emperan toko di sini. Oh, ada berapa? Ada berapa toko kira-kira? Kalau toko di sini sekitar 3 saja. Tapi kebanyakan jualan di pinggir toko. Oh. Ada banyak sekali yang jualan di pinggir toko, kayak mama-mama, ibu-ibu, yang dari kampung, mereka langsung jualnya di pasar-pasar, di toko-toko. Nah, Bapak ini sekarang ada di Ende berarti? Atau di mana? Saya di Ende. Saya di Ende sini. Oke. Nah, Pak, Bapak tadi mengatakan banyak yang jualan di pinggir-pinggir toko itu. Apakah kualitasnya sama atau bagaimana? Karena kalau apakah baik untuk dikoleksi gitu? Ya, soalnya kalau di Jogja itu, misalnya kalau di pinggir jalan ya, apakah bisa dikoleksi atau tidak, itu kan kita harus pilih-pilih ya. Misalnya kalau di beberapa kota wisata, misalnya seperti di Bali ya, di pinggiran toko sama yang di toko, atau yang bisa dikoleksi, yang tidak bisa dikoleksi, itu kan beda-beda jenisnya Pak, beda kualitas juga Pak. Iya Pak,
Bisa juga untuk koleksi, Pak. Tergantung kita yang melihat barangnya, Pak. Ada yang pewarnanya alamiah, ada yang pewarna-pewarna toko, kita sudah tahu memang warnanya. Khusus untuk pewarna alamiah itu warna-warna dasarnya itu warna tanah. Warna Oh, kecoklatan, kemerah-merahan itu warna tanah. Memang kita sudah tahu memang itu warna-warna alamiah yang terbuat dari akar-akar mengkudu, daun nila, daun kamboja, daun avokat. Untuk yang jual-jualan yang di pinggir jalan itu, yang di pasar-pasar itu barang kainnya asli semua. Ada juga mereka campur dengan kain-kain yang pewarna-pewarna toko. Tergantung dari kita saja yang bisa memilihnya, Pak. tergantung dari kita yang bisa memilih. Berarti kita butuh jam terbang itu ya. Kualitas kainnya sama saja. Iya, 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 Kainnya iya. sama saja. Karena di Oke. sini kan penenun semua. Oh, di situ penenun. Nah, Penenun semua. Pak yang seperti Pak Hasan, 4 generasi gini, apakah banyak? Kalau untuk 4 generasi yang kayak saya ini hanya 2 orang. Hanya 2 Kebanyakan orang. di sini pedagang-pedagang baru semua. Oke, Pedagang-pedagang baru. oke, oke. Wow. Nah, dari banyak motif wastra, apakah ada tata cara dalam pemakaiannya, Pak? Silakan. Untuk tata cara pemakaian kain tenun ikat khususnya Kabupaten Ende, perempuan dan laki-laki itu berbeda, Pak. Kalau untuk perempuan, kainnya berwarna merah, coklat, biru. Kalau untuk laki-laki, warnanya hitam dengan garis-garis biru. Kalau seandainya laki-laki memakai kainnya perempuan itu pemali kalau di sini. Begitupun sebaliknya. Kalau perempuan memakai kain tenun laki-laki itu pemali. Harus memakai kainnya sendiri-sendiri. Kalau perempuan punya warnanya merah, ya merah, kuning, ya kuning. Gitu. Dan ada juga motif yang tertentu, Pak, yang bisa digunakan saat-saat upacara adat. Misalnya saat upacara adat tarian gawi, upacara adat pembuatan rumah adat, dan acara-acara pernikahan kayak gitu sudah. Nah, Pak, untuk acara-acara tersebut berarti ada motif-motifnya berbeda-beda, Pak. Iya, Pak, ada motifnya, Pak, berbeda-beda. Misalnya motif Kelimara. Kelimara ini berupa gunung ya, gunung menjulang tinggi. Ada juga berbentuk gunung kecil. Terus di bagian tengah motif ini ada berbentuk seperti rumah adat. Ya, seperti rumah adat yang nilai historisnya sangat tinggi, Pak. Nilai historisnya sangat tinggi. Dan kain ini dipergunakan saat untuk buat pengantin perempuan, untuk dipakai saat upacara pernikahan. Motif Kelimara ini di kampung saya kan adanya Gunung Kelimutu. Mereka mengambil sudah kayak gitu dulu ada ceritanya tentang Gunung Kelimutu dan Gunung Kelimara. Ya, mereka ambil motifnya kayak gitu sudah, motif Gunung Kelimara. Pak, berarti yang untuk acara pernikahan tidak mungkin dipakai untuk acara sehari-hari. Untuk kerja gitu nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin. Kalau untuk pemakaian sehari-hari itu sarung motif mangga, Pak. Motifnya bambu palang. Bambu palang itu mangga. Sarung. Ada juga yang metut diki atau motifnya semut kecil. Itu bahan dasarnya dari daun nila. Bahan dasarnya dari daun nila Oke. sama kamboja sama dengan abu dapur dan air laut itu. Bahan dasar pewarnanya itu. Pak, pernikahan, kalau lahir pernikahan meninggal itu ada lagi nggak? Atau Itu sama? sarung yang digunakan untuk saat meninggal itu untuk pergi orang meninggal atau saat pernikahan itu beda motifnya, Pak. Beda motifnya. Jarang gajah. Jarang gajah ini di saat untuk kita pergi orang meninggal, pergi melayat orang meninggal. Kalau motif memuli atau anting perhiasan itu untuk pernikahan juga. Motif-motif ini melambangkan kelamin perempuan. Memuli itu melambangkan rahim atau kelamin perempuannya. Itu Nah, warna dasarnya ya, Pak. untuk kelahiran ada nggak? Kalau untuk kelahiran ada bintang kejora motifnya itu. Motif bintang kejora. Motif ende berupa bintang kecil-kecil.
Ada juga motifnya diamond, motif diamond yang kecil, yang simbolis diamond itu. Untuk kelahiran ada, Pak. Itu Oke. motif-motif tertua dari Pulau Flores, khususnya Ende. Motif yang kayak gitu sudah mulai punah sekarang. Sudah mulai hampir punah. Nah, apakah orang Ende masih memakai kain-kain tenun tersebut atau sudah berkurang yang memakai untuk kematian, untuk kelahiran, untuk pernikahan? Bagaimana? Kalau di sini masih banyak, Pak, yang menggunakan pemakaian kayak gitu, kayak sarung, kayak ragi untuk laki-laki, sarung untuk perempuan, masih banyak, Pak. Belum punah di sini, masih banyak. Cuman penenunnya saja. Kalau penenunnya sekarang ini sudah mulai hampir punah. Udah Karena hampir punah. sudah hampir punah yang penenun, ibu-ibu penenunnya. Sekarang kan zamannya zaman main game, cewek-cewek sekarang, jadi mereka lupa akan tenun, mereka tidak belajar lagi tentang tenun kayak gitu. Apa Apa? pemerintah setempat ada usaha apa untuk itu? Kalau di sini pemerintah di sini paling sampai sekarang belum ada juga usaha untuk kasih penenun itu, kasih pembelajaran, kasih mereka untuk belajar menenun kayak gini. Terus mereka kasih dana, kasih benang juga di sini. Sudah ada itu kegiatan seperti itu. Dulu sih ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kayak Oke. gitu. Oke. Wow. Nah, selain motif, apa yang istimewa dalam perbedaan warna tersebut? Apakah ada artinya dan warna yang paling istimewa apa? Warna yang paling istimewa ini kalau di sini warna-warna biru, biru indigo, biru yang dari daun nila. Biru di sini melambangkan magis, Pak. Di sini. Biru-biru daun Oke, nila itu pembuatannya itu sangat lama, Pak. Sangat lama sekali. Butuh waktu 6 bulan satu lembar kain. 6 bulan. Ya, Wow. satu lembar kain itu kayak gitu. Karena Wow. proses pencelupannya itu sangat lama. Proses pencelupannya, proses pewarnaannya, proses ikatnya juga harus hati-hati. Ya kayak gitu sudah, Pak. Nah, Pak, untuk warna-warna yang berbeda-beda itu mempunyai arti sendiri-sendiri ya. Misalnya hitam untuk, nah kalau hijau apa, Pak? Yang di belakang Kalau Bapak ada hijau, ada kuning itu. kalau kuning itu untuk keluarga, warna-warna keluarga itu. Warna-warna keluarga, kalau hijau untuk perempuan. Hijau untuk perempuan ya. Untuk kebaikan, warna-warna kebaikan, keberuntungan juga hijau. Kalau merah, warna-warna berani kalau di sini. Warna-warna keberanian untuk Ende di sini. Kebanyakan motif-motifnya kayak kayak segi empat, ada juga kayak jala atau pukat di sini. Oke. Nah, kalau teknik, Pak, apakah ada berapa teknik yang digunakan dalam menenun kain-kain tersebut? Kalau di sini masih manual, Pak. Masih pakai tangan di sini manual. Awalnya kan mereka kan dipintal dulu benangnya itu, Pak. Dipintal pakai tangan dari kapas, dipintal jadi benang. Lalu diikat dari benang itu diikat pakai daun kepang atau daun kepang itu atau dengan daun-daunnya kelapa. Diikat dari benang itu pakai daun kepang supaya bikin motifnya. Supaya dibikin motif. Lalu dari situ dicelupin. Dicelup pakai pewarna-pewarna alam kayak akar mengkudu, daun nila, daun avokat, kemiri, daun kamboja, akar pohon asam, terus dicampur dengan abu dapur dan air laut. Direndam dulu sampai 1 bulan, 2 bulan baru dicelup. Kadangkala juga dicelup langsung. Terus dijemur. Habis diangkat baru dijemur habis baru ditenun. Baru ditenun. Berarti prosesnya cukup lama ya, Pak ya? Lama, Pak. Kalau Dan satu lembar kain yang biasa itu 2 bulan 1 lembar. Untuk kain-kain yang biasa. Kalau untuk yang pewarna alam
ada yang 6 bulan, jadi 1 lembar, ada juga yang 1 tahun untuk jadi 1 lembar kain. Oke, oke. Nah, pewarna alam itu juga dibuat di ND, Pak? Iya, Pak, dibuat di sini. Dibuat oleh ibu-ibu di sini. Oh, wow. Bahannya mereka cari di hutan-hutan, di kebun begitu, seperti akar mengkudu, daun avokat, kemiri begitu. Wow, wow, wow. Nah, Pak, ini oke. Ini apa ini, Pak? Silakan, Pak. Ini motif batu rajo. Rajo kalau di sini kan perahu layar. Di atasnya perahu layar itu ada emas anting. Oh, untuk Anting. menikah? Ya, untuk menikah di sini. Anting dan juga ada diamond. Diamond. Di pinggirannya dia itu ada kalung. Kalung juga, ada gelang juga. Itu memakai benang kapas pintal, yang dipintal itu. Oh, oke. Itu kain-kain adat, kain yang sudah punah sekarang motifnya itu. Oh, Yang sudah. penenunnya sekarang sih sudah nggak ada lagi sekarang untuk sekarang. Oke, oke. Nah, Lama tapi masih ada, kain tenun ini masih ada? masih ada sampai sekarang, masih ada. Mereka Tapi butuh uang dulu baru dijual itu kain. oh, Untuk gitu. jualan hari-hari nggak mau mereka. Karena ini kan kain-kain koleksi mereka. Kain untuk upacara nikah mereka kan bawa itu kain ke pihak perempuan kayak gitu. Karena kain itu kan mahal di sini. Berarti ini untuk mas kawin ya, Pak, ya? Ya, untuk mas kawin juga ya. Wow, wow. Nah, kira-kira oke, berarti sampai sekarang masih dipakai untuk mas kawin ini, Pak, ya? Ya, Pak, masih dipakai untuk mas kawin, Pak, di sini. Bapak berkali-kali mengatakan, ada berlian. Apakah memang ada tambang berlian di sana? Di sini memang nggak ada berlian, Pak, tapi motifnya ini diamond ya. Ada kisahnya dulu. Karena ada emas dan ada berlian. Emas dan berlian itu. Oh, Nah, ada kisahnya juga dulu. Ini kan sebuah perahu yang memuat suatu berlian dan emas itu, ada kehidupan di situ. ada kehidupan di sini. Ya, ada kehidupan. Nah, kalau ini, Pak, silakan. Ini motif mangga. Seperti bentuk bambu palang pada pagar. Bambu palang pada pagar. Sarung ini biasanya dipakai sebagai pakaian sehari-hari oleh ibu-ibu, para gadis-gadis kayak gitu, Pak. Untuk Pewarnanya itu sarung. pewarnanya dari daun nila, dicampur sama daun avokat dan kemiri. Dia warnanya biru kelihatannya memang. Dan benangnya itu memakai benang kapas pintal. Wow, wow. Nah, kalau ini, Pak, silakan. Kalau ini kain jenis sarung sinde. Sinde Matasuke. Untuk apa? Untuk acara apa ini, Pak? Untuk acara seremonial pembuatan rumah-rumah adat kalau di sini, Pak. Nah, sampai sekarang masih ada rumah-rumah adat. Masih banyak, Pak, masih ada di sini. Pembangunan rumah adat juga masih ada. Masih ada, Pak, di sini. Oke. Nah, ini motif apa ini? Bunga atau apa? Itu motif soke. Soke itu sejenis daun sukun. Daun sukun. Daun Oke. sukun Nah, sejenis. ini kain ini untuk upacara pembangunan rumah adat. Siapa yang harus membawa ini? Yang punya rumah atau yang tamunya? Yang untuk pembawaan rumah kain yang kayak gitu itu dari tamu, Pak. Tamu yang istilahnya masih keluarga dengan mereka. Tamu Oke, dari pihak perempuan ke laki-laki. Karena disumbang. laki-laki yang disumbangkan untuk mereka. Oke, Untuk sekalian pakai terus dibuat rumah adat kayak gitu. dipakai sekalian Dipakai untuk dari pihak perempuan. oh, Dipakai dari pihak perempuan. dipakai pihak perempuan lalu Untuk bikin rumah. untuk bikin rumah. Ya.
Pihak Oh, perempuan kan hanya untuk membantu memasak kayak gitu, ya, untuk ya, ya. persiapan gitu. Kalau untuk laki-laki kan mereka yang bikin rumah, Hmm, bikin rumah adat itu. Sebelum bikin rumah adat itu ada upacara seremonialnya juga, Pak. Seperti tarian adat, tarian gawi di sini. Kalau oke. bikinnya mau hampir 3 bulan, Pak, atau 2 bulan habisnya. Nah, kain ini untuk disumbangkan saja, diberikan kepada yang laki. Ya diberikan kepada laki-laki. Terus si laki-laki diberikan kepada dia punya istri. Oh, Untuk gitu. pakai kayak gitu. Kalau ini Oke. kan kain perempuan punya. Karena coklat merah Ya, tanah itu coklat ya. merah ya, gitu. Hmm. Nah, kalau ini Pak, silakan Pak. Itu motif Nepa. Nepa kalau di sini gunung seperti gunung-gunung kecil, gunung Hmm. kebiruan itu. Untuk apa ini? Untuk acara apa ini? Ini untuk upacara pernikahan juga bisa, untuk upacara sunatan, untuk upacara antar belis, untuk upacara pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Nah, Pak, apakah masih banyak upacara adat di sana? Masih banyak, Pak, di sini, Pak. Masih Masih, banyak. ya, Pak. Oke. Walaupun agama Kristen, Katolik, Islam sudah masuk ke sana, tetapi upacara adat masih kuat. Ya, masih kuat dan masih bekerja sama di sini, Pak. Di sini hidupnya rukun akur, Pak, di sini, Pak. Oke. Wow, wow. Nah, ini apa ini Pak? Silakan. Ini motif gezo, sarung gezo. Motif Untuk gezo apa? kalau di sini untuk pemakaian di sini untuk ibu-ibu tua, nenek-nenek. Biasanya nenek-nenek yang memakai itu kain. Untuk sarung Dan ini ya. ya untuk sarung di sini. Yang birunya ini adalah semut, semut kecil. Motifnya itu semut kecil. Oke. Mengapa kok ada semut itu? Ya ada kisahnya juga di sini dulu kalanya itu tentang itu motif. Oh, Kebanyakan yang suka ini kain ini dengan motif ini kebanyakan nenek-nenek di sini. nenek-nenek. Saya Nenek. suka ya, tapi saya Ya. bukan nenek, Pak. Ya Ini bagus pewarnanya ini ini. nih, pewarnanya dari akar kayu apa? Dari pohon asam. Pohon asam. Pohon asam akarnya itu di bawah Iya, iya, iya. sama daun nila dicampur dengan akar mengkudu. Hmm. Ya, akar mengkudu. Oh, Warnanya kayak gitu sudah, itu warna-warna alamiah, warna tanah, iya, 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 iya. warna-warna klasik natural itu. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Yang kanan, yang kiri, ini apakah berbeda? Ini perempuan ini berarti ya? Ya, ini perempuan semua. Ini perempuan semua ya? Ya, Untuk ini yang sehari-hari. itu untuk upacara tertentu, kayak upacara pernikahan digunakan, kayak upacara pembuatan rumah adat, kayak upacara sunatan, kayak upacara tarian-tarian adat kayak gitu dipakai kain-kain kayak gitu. Kalau pakaian sehari-hari kayak tadi kayak motif-motif mangga tadi. Kalau kain-kain kayak gini dipakai ada saat upacara-upacara dulu. Atau upacara-upacara dulu. Ya. Nah, kalau yang ini apa ini Pak motifnya ya Pak? Sangat menarik sekali yang sebelah sini. Itu motif kayak pukat, kayak jala itu. Oh, jalan. Kalau di tengahnya itu kayak gelang, gelang yang besar, ukuran besar itu. Dan kalung, Yang kalung ini ya. tangan itu. Oh, yang itu ya. Kalau ini apa Pak? Ini kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu dalam lingkaran itu, Pak. Dalam lingkaran ini kupu-kupu. Nah, kalau ini apa Pak? Itu kayak motif-motif diamond kecil. Diamond kecil. Diamond kecil sekali Nah, diamond. Pak ini yang garis-garis ini apa Pak ini Pak? Itu apa kayak peralatan perang dulu. Oh, peralatan Tombak perang. kayak tombak itu. Ya. Oh. Nah, Pak, apakah di ND mempunyai aksara daerah, Pak? Ada, Pak, ada banyak di sini aksara daerah di sini, Pak. Aksara masih ada berarti ya? Masih ada, Pak, di sini. Oke. Bahasanya lokal masih digunakan berarti? Masih, Pak, masih di sini. Bahasanya dua, ada yang bahasa Lio, Ende Lio, dan ada bahasa Ende di sini.
Karena di sini Hmm. ada dua suku, suku Ende dan suku Liao. Hmm. Oke, oke. Saya pikir ini aksara ini. Oh, oke. Kita lanjut ke sini, Pak ya. Ya. Oke, ini juga perempuan, Pak. Ini untuk tarian adat Untuk tarian Pasmina, adat. tarian Oke. adat Pasmina. Nah, yang kiri ini kuning ini untuk apa ini, Pak? Ini itu sarung, Oh, ini sarung sarung. uang yang digunakan setiap pemakaian sehari-hari. Hmm. Nah, Pak, mengapa kok disebut ikat? Apakah karena di sininya diikat, Pak? Ya karena sebelum ditenun itu perbedaan tenun dan tenun ikat itu beda, Pak. Kalau tenun hanya tenun saja, pakai benang ditenun. Kalau ikat, tenun ikat diikat dulu. Benang itu diikat pakai daun-daun gepang. Daun Hmm. gepang atau daun-daun kelapa gitu. Diikat dulu, Iya. habis diikat, dicelupin. Habis dicelupin, dibuka, terus dijemur. Habis dijemur baru ditenun. Itulah namanya tenun ikat. Oh, berarti Kalau itu di tenun, tekniknya itu ya? ya kalau tenun hanya tenun biasa saja. Kalau perbedaan tenun dan tenun ikat itu kita lihat sudah tahu memang motifnya itu. Tenun ikat luar dan dalam tuh sama. Kalau tenun hanya depannya saja. Oh, Kayak begitu. ya, kalau tenun ikat luar dan dalamnya sama. Hmm. Kalau tenun itu hanya depannya saja, belakangnya tidak lagi. Oh. Pak, kalau ini motif apa ini, Pak? Itu motif siku. Siku apa? Siku sejenis kalau di sini lutut, kayak lutut gitu. Ada Lut. kisahnya gitu, Pak. Oh, Nah, ada kisahnya. ini yang di tengahnya ini ikan. Ini ya? Ini yang di samping sini, samping sini. Ini? Oh, oh ikan. Ini ikan? Oh, ya ikan. Oh, ini ikan. Oh, Kalau oke. di sampingnya ini ada motif komodo, Yang di ada sini? motif rumah adat ya. Ini komodo ya. Ini rumah Ya ini. itu cetak, ya, itu rumah adat. Nah, Ya, ya. itu kalau saya buka semua ada motif Gunung Kelimutu juga itu kayak. Oh. Motif Gunung Nah, ini Kelimutu. ukurannya berapa? 1 meter? Ukurannya lebarnya 80. Heeh. Lebarnya 67, panjangnya 165. Bisa untuk sarung gitu ya? Nah, bisa. Ya, ya, ya. Kalau ini, Pak? Itu sama tadi kayak Oh, motif ini tadi. sama ya? Ya, cuman bedanya di bawahnya saja motifnya di bawahnya itu. Ya, ya, ya. Kayak tombak, kayak tombak. Nah, Pak, apakah motif-motif ini masih mengikuti motif tradisional atau sudah diperbarui, Pak, motif-motifnya? Untuk saat ini kalau motif-motif yang kayak gitu masih seperti yang dulu, Pak. Belum Masih ada seperti perubahan. Ya, karena motifnya dari dulu, dari nenek moyang dulu. Masih seperti yang dulu, Pak. Nah, Tidak ada perubahan. ada berapa macam motif, Pak, kalau kalau kita lihat dari wastra ini? Ada ribuan, Pak, kalau di sini. Ada Banyak ribuan motif. sekali. Karena motif yang paling banyak itu untuk kain tenun ikat dari Pulau Flores itu dari Ende, Pak. Hmm. Dari Ende yang paling motif yang paling banyak, Pak. Pak, ND ini dulu apakah ada kerajaan atau kesultanan atau apa? Ende dulu ada kerajaan, Pak. Ada Kerajaan. kerajaan, ya, ada Ikut kerajaan. kerajaan mana itu ND ini? Ende dulu kerajaan di sini, kerajaan Ende. Kerajaan ND. Kerajaan Ende. Masih ada istananya. Bekas Sekarang istana. masih ada istananya. Masih ada. Di Dulu di bawah Katolik atau di bawah Islam atau Kristen? campur, campur, Campur. Wow, campur di sini. menarik sekali. Hidupnya akur. Wow, menarik sekali, menarik sekali. Ya. Wow. Nah, kalau yang paling pojok ini motif apa ini, Pak? Itu motif nggela, nggela. Apa itu? Ya, motif yang kayak gitu pernah Soekarno dulu pernah tarian pakai selempang kayak gitu. Insinyur Soekarno, Bapak Presiden yang pertama yang dulu pernah datang ke Ende di sini. Ya, Pernah singgah di Ende di sini. motifnya motif apa ini? Lawo Untuk gamba, apa motif itu? gamba. Apa ya? Sejenis kayak kalau bahasa daerahnya di sini kayak apa nih, Pak? Kayak kayak apa? Piring itu, kayak piring. Piring. Kayak piring. Motifnya kayak piring itu.
Nah, Pak, sejak Bapak SMP sampai sekarang dan sebelum itu, apakah ada perubahan teknik atau motif di kain-kain tersebut, Pak? Atau hampir sama semuanya? Ada perubahan sedikit, Pak, untuk kain bahan bajunya saja, Pak, di sini. Ada pula sarung, ada penambahan-penambahan warnanya gitu. Kalau untuk Oke. penenun yang sekarang itu banyak yang modifikasi juga. Kalau untuk penenun yang dulu-dulu tidak pernah yang modifikasi. Karena motifnya Hmm, motif itu terus. Karena motif hmm, turunan. iya, Kayak iya, gitu iya, juga, Pak. iya. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Ini juga cakep ini. Itu jarang gajah. Apa itu? It- Ya? Itu ada kuda dan gajah. Kuda dan gajah. Yang artinya dalam arti ini kendaraan dewa. Hmm. Kendaraan dewa yang bersiap memberikan pengadilan, Pak. Oh, wow, Kalau wow. kuda melambangkan kendaraan menuju ke alam baka. Oh, oke, oke. Cara pakainya harus searah, Pak. Harus searah. Harus searah dengan motif kuda dan gajah, Pak. Oh, Kuda dan gajah harus berdiri. Jangan sampai berbalik motif, Pak. Itu nanti berbahaya. oh. Ya, kalau pakai kebalik nanti berbahaya. Oke. Apakah begini? Lurus searah tadi ke atas. Yang tadi yang pertama. Begini. Oh, begitu salah. Pemakaiannya salah. Ya, begini, begitu. Mana gajahnya? Gajahnya ini Ini ditarik, Pak. gajah. Oh ya, itu. Di bawahnya kuda, sampingnya kuda. Ini kuda. Kuda yang tadi, Pak. Ini. Yang tadi oh itu, yang kecilnya itu kuda. Oh, ini. Ya, Ini gajah dan kuda. gajah. Oh, gajah dan kuda. Kalau kain ini kalau pergi melayat ke orang meninggal, Ya. pemakaiannya harus kebalik. Hmm. Ya, pemakaiannya harus kebalik. Wah, menarik sekali. Ya. Wow. Itu motif tertua, Pak, dari Pulau Flores, khususnya dari Ende. Hmm. Apakah ada Hindu Buddha waktu dulu di sana, Pak? Ada, Pak, di sini, Pak. Oh, ada juga. Ada juga Hindu Buddha di sini. Oh, oke, oke. Udah habis, Pak, yang dikirim Bapak. Ya. Nah, tadi Bu Nora mengatakan ada yang simpanan orang sampai ratusan tahun segala itu. Apakah masih ada di sana, Pak Hasan? Ya, ada, Pak. Tapi barangnya tidak dijual, hanya untuk koleksi saja. Oh, untuk koleksi saja. Hanya untuk Oh, koleksi saja. oke, oke. Wow, menarik sekali. Bu Nora ada pertanyaan atau Pak Paul atau siapa ini? Kak Cu. Ya, Pak, saya lagi senang menyimak Pak Hasan cerita, bagus Pak motif-motifnya. Senang dengernya, saya lagi belajar Pak. Iya, Pak. Semut-semut kecil, laut soke, laut ini, laut mangga. Luar biasa, ini saya pengenalan tentang wastra di ND Ya. ini. Sama Bu Nora, apa kabar juga? Terbaik Pak, saya Watu Rajonya punya Pak. Saya punya Watu Rajo dari Pak Hasan. Itu yang saya kasih bagus itu Watu Rajo. Watu Rajo ada sarung, ada yang dari Tarum. Wow. Dari Pak Hasan semua Pak, saya ND ada banyak dari Pak Hasan Pak. Wow, ini baru ND ya. Belum yang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Wow, Indonesia. Luar biasa. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Hasan untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita hubungan lagi di sosial media, Pak. Ya, ya, Pak. Terima kasih Bu Nora. Makasih Bapak, Ya, makasih, terima saya kasih. senang sekali Ya. acara ini banyak memberikan ilmu bagi saya. Kasih Pak Hasan, sehat Terima Pak kasih, Pak. semuanya. Ya. Oke, ya terima kasih semuanya.